warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ayub. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi klien server, FTP, web, dan email di Cisco. Oke, ini nama anggota kelompok 3 dan ini materinya. Client server adalah model arsitektur jaringan di mana klien, komputer atau aplikasi pengguna mengirim permintaan layanan, dan server komputer pusat memproses permintaan tersebut dan mengirimkan respon melalui jaringan. Model ini umum digunakan dalam layanan web, email, database, dan aplikasi jaringan lainnya. FTP File Transfer Protocol adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengirim dan menerima file antara dua komputer melalui jaringan seperti internet. Dengan FTP, pengguna dapat mengunggah upload file dari komputer lokal ke server, mengunduh atau download file dari server ke komputer lokal, mengolah file di server seperti mengganti nama, menghapus, atau memindahkan file. FTP biasanya digunakan dalam pengolahan situs web atau transfer data antar server dan klien. Selanjutnya, Web World Wide Web. Web adalah sekumpulan besar dokumen atau halaman digital yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet menggunakan pertama peramban browser seperti Chrome, Firefox, atau Safari. Setiap halaman web memiliki alamat unik yang disebut URL. Web memungkinkan pengguna untuk mencari informasi, menonton video, membaca berita, hingga melakukan transaksi online. Web bekerja dengan bantuan protokol seperti HTTP dan bahasa pemrograman seperti HTML. Email adalah sistem komunikasi digital yang memungkinkan seseorang mengirim dan menerima pesan teks, gambar, atau file melalui jaringan internet. Seperti pengguna memiliki alamat email yang unik, misalnya rehan@gmail.com. Email merupakan salah satu bentuk komunikasi paling umum di dunia maya, digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, hingga akademik. Penggunaan email biasanya melalui layanan seperti Gmail, Yahoo, atau Outlook. HTTP adalah protokol standar yang digunakan untuk mengirim dan menerima data di web, khususnya halaman web. Ketika seseorang membuka sebuah situs, browser mengirimkan permintaan HTTP ke server, lalu server merespon dengan mengirimkan data yang diminta. HTTP bekerja berdasarkan sistem client server. Versi yang lebih aman disebut HTTPS, yang menggunakan enkripsi agar data yang dikirim lebih terlindungi dari penyadapan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas rekan saya yang sudah menjelaskan tentang teori-teori dari jaringan client server dan bagaimana cara menggunakan Cisco Packet Tracer. Perkenalkan, nama saya Diki Prasetyo Isnandar. Saya sekarang semester 4 di Universitas Muhammadiyah Buton. Pada kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat sebuah jaringan simple, yaitu jaringan client server. Jaringan client server kita membutuhkan sebuah client dan server. Client di sini dapat digambarkan dengan komputer. Jadi kita tinggal ambil komputer sebagai client kita. Cara mengambilnya tinggal pencet di sini, terus seret PC-nya diseret. Kita menggunakan dua PC, menggambarkan dua klien. Selanjutnya kita tambahkan switch.
Switchnya pakai PT switch. Switch di sini digunakan untuk agar bisa mengendalikan bisa menerima IP dari router. Kita tambahkan juga router karena kita membutuhkannya. Jadi nanti router ketika kita sudah masukkan perintahnya, nanti switch akan memberikan IP lewat ketika kita menekan DHCP pada komputer. Itu gunanya switch. Terus routernya untuk mengendalikan jaringannya. Kemudian tambahkan server karena ini adalah jaringan simple, yaitu client server. Jadi kita membutuhkan server. Cara menyambungkannya, tekan di simbol ini, simbol yang mirip petir ini. Kemudian cari kabel copper straight through. Kabel straight through ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Jadi misalnya PC ke switch, switch ke router, router ke switch, dan lain sebagainya. Jadi kita tinggal sambungkan saja. Ketika kita klik, muncul sebuah pilihan. Kita pilih fast Ethernet. Oke, pilih fast Ethernet. Terus sambungkan kembali ke switch. Jadi PC pertama sudah tersambung dengan switch. Saya tambahkan komentar di sini. Ini client 1. Ini client 2. Oke, ini server. Biar kita mengerti. Oke. Selanjutnya sambungkan lagi yang PC kedua dengan switchnya. Oke, sambung di fast Ethernet juga. Kemudian switch ke router, pilih fast Ethernet. Terus di router juga pilih fast Ethernet. Kemudian sambungkan router dengan switch yang mengarah ke server. Oke, disambungkan pakai kabel copper straight through. Oke, kemudian switchnya lagi disambungkan kembali ke servernya pakai fast Ethernet. Oke, seperti yang kita lihat, kita sudah menyambungkan kabelnya, tetapi masih ada simbol merah seperti ini, yang artinya masih belum tersambung dengan baik. Cara menyambungkannya dengan cara buka routernya. Kemudian kita masuk di CLI. Pada CLI, pada awalan di sini kita menekan perintah no. Oke, enter. Kalau muncul tulisan seperti ini, jadi enter saja. Lalu kita ingin masuk ke command promptnya atau ke terminalnya. Jadi caranya itu dengan enable perintah enable, terus perintah config terminal untuk masuk di terminal. Oke, kalau sudah muncul begini, pertama kita harus tahu dulu yang mana kabel yang kita mau sambungkan. Jadi kita mau sambungkan router dengan PC client. Jadi kita lihat dulu nama kabelnya itu apa. Di sini ketika saya hover, dia ada tulisan FA00. Jadi tinggal masukkan saja di perintahnya. Jadi INT FA0/0. Selanjutnya kita masukkan pembagian DHCP-nya. Jadi IP DHCP room. Kita masukkan saja client. Oke, untuk menandakan semua client di komputer. Lalu enter. Oh, salah, perintahnya IP DHCP pool client. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita tentukan RIP-nya. RIP itu IP yang akhirannya 0. Jadi network work 192 yang saya
pakai IP apa? Saya pakai IP ini 192.168.1.0, kemudian 255.255.255.0. Oke, lanjut ke berikutnya. Ketika saya tekan enter, lanjut ke berikutnya, yaitu kita masukkan nomor IP dari routernya. Jadi default server, default router, kemudian 192.168.1.1. Kenapa 1.1? Kita mengikuti RIP yang di atas. Karena yang di atas itu 1.0, jadi untuk routernya saya kasih 1.1. Kemudian enter. Salah perintahnya, salah ketik. Default router 192.168.1. Oke, berhasil. Jadi selanjutnya itu DNS servernya. Saya pakai yang 8.8.8.8 saja. Oke, kalau sudah begini berhasil, langsung kita keluar, exit, terus enter. Pada saat ini kita enter. Nah, terus untuk kita memasukkan perintahnya, tekan write. Nah, nanti perintah yang kita sudah ketik tadi dia masukkan ke routernya. Oke, kalau sudah begini tinggal kasih keluar saja. Kalau sudah oke, tinggal kasih keluar. Oke, jadi itu untuk FA 0/0. Pertama kita masukkan di sini, kemudian di konfigurasi pada interface. Tadi kan kita setting 0/0, jadi IP addressnya kita masukkan IP yang kita sudah masukkan tadi, 92.168.1.1 kan. Oke, on. Jadi 1.1 on. Di sini ketika saya on kan sudah muncul gambaran dia berusaha terkoneksi. Jadi kita tunggu sampai simbol ini menjadi segitiga warna hijau, yang artinya sudah terkoneksi. Kalau masih bulatan warna orange ini artinya dia masih memproses perintah yang kita masukkan tadi. Oke, kalau sudah hijau semua begini artinya sudah terkonek. Tinggal kita masukkan IP dari PC klien kita. Jadi cara masukkannya itu di desktop, di tab desktop, terus IP configuration. Kita tidak pakai static, langsung DHCP karena saya sudah memasukkan router dengan switch, nanti akan memberikan IP secara otomatis. Jadi ketika saya klik DHCP, dia request dari router dan nanti dibagikan oleh switch. Jadi hasilnya ini secara otomatis akan muncul IP-nya. Selanjutnya di PC client yang kedua, sama seperti tadi, masukkan DHCP. Di sini IP-nya itu 1.3, yang client 2, sedangkan ini 1.2. Jadi dia otomatis. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan alamat servernya. Kita sambungkan router dengan server. Caranya sama seperti tadi, tapi kita sambungkan di kabel yang server. Jadi kayak tadi, enter, exit. Oke, di router kita langsung masuk, enable. Oke, terus config terminal. Kenapa tidak mau masuk? Oke, sudah masuk config. Oh iya, sudah masuk config. Terminalnya langsung masuk INT. Kita lihat kabelnya ini kabel nomor berapa.
Jangan lupa yang kita perhatikan itu kabel yang mendekati router. Jadi bukan kabel yang di sini, tapi kabel yang di sini yang menghadap ke router. Jadi dia FA 1/0. FA 1/0. Jadi INT FA 1/0. Oke, sudah masuk di INT FA 1/0. Jadi tinggal IP DHCP pool. Ini untuk server. Oke, server. Kemudian kalau sudah DHCP poolnya sudah kita masukkan, langsung masukkan RIP-nya. Port 192.168. Karena ini router, kita coba pakai 2 saja. Yang kalau untuk klien kita pakai 1.0, sedangkan kalau server kita pakai 2.0. 255.255.255.0. Oke. Kemudian masukkan, ketika di enter, masukkan kembali IP-nya. Jadi default server router. Default router 192.168.2.1. Oke, untuk routernya 2.1. Oke, terus DNS server 8.8.8.8. Oke, sudah masuk, jadi langsung exit. Terus enter, write. Oke, artinya sudah dimasukkan. Oke, perintah kita sudah masukkan. Seperti tadi pada 1.0-nya kita ubah jadi alamat IP-nya. Terus 192.168.2.1. Oke, subnet masknya tadi yang kita sudah masukkan, yang kita sudah program 255.255.255.0. Kemudian on untuk menyalakan. Oke, kita bisa lihat bahwa router akan berusaha untuk menyambungkan ke switch dan server. Oke, tinggal kita tunggu sampai dia menyambungkan. Seperti tadi kita tunggu sampai segitiga bulatan orange ini menjadi segitiga warna hijau. Ketika sudah berubah menjadi segitiga warna hijau, nanti artinya sudah tersambung. Seperti ini. Sudah terlihat bahwa dia sudah berhasil tersambung. Sekarang tinggal kita kita atur IP-nya dari server. Caranya itu buka di server, buka servernya, terus pada tab desktop, terus di IP configuration kita masukkan IP address servernya. Jadi 192.168.2.2, karena ini kan tadi router 2.1, jadi servernya kita kasih 2.2. Subnet masknya sama, default gateway-nya itu 192.168.2.1 dari routernya, terus DNS servernya 8888. Ini untuk router, ini untuk server. Oke, selanjutnya coba kita tes koneksinya. Kita tes dari PC 1, kita kirimkan sebuah package ke PC 3, dari PC 1 ke PC 2, client 1 client 2. Oke, dia berhasil, client 1 client 2, ada tulisannya di sini berhasil. Selanjutnya kita tes dari client 1 ke server. Oke, di sini tertulis failed, berarti belum tersambung. Biasanya itu karena kita belum memasukkan RIP-nya. RIP-nya kita masukkan semuanya. RIP jadi 192.168.1.0. Oke. 1.0 RIP PC routernya. Terus dengan 2.0 itu RIP dari router dan server. Sedangkan kalau 1.0 router dan client.
Seperti itu. Jadi kita tinggal coba lagi. Oke, di sini sudah tertulis sukses, yang artinya jaringan yang kita buat ini sudah berhasil. Oke, sukses. Jadi kalau kita mengirim package simple data simple yang kita kirim, dia berhasil. Oke, di tes sudah berhasil. Nah, jadi seperti itu saja bagaimana cara membuat jaringan sederhana, yaitu jaringan client server. Nah, selanjutnya saya akan serahkan ke teman saya untuk melanjutkan pembahasannya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Gunawan. Di sini saya akan mensimulasikan HTTP pada aplikasi Cisco. Untuk yang pertama, silakan klik komputer 1 atau komputer 2. Bisa klik 1 atau 2. Kalau saya klik 1. Di situ ke web browser HTTP. Kalau sudah, silakan kirim alamatnya. http://2.192.168.2.2. Habis itu kalau sudah, silakan klik go. Ini hasil yang sudah saya bikin. Klik a small page. Ini hasil yang sudah saya bikin. Halo, ini adalah percobaan HTTP di Cisco sebagai tugas mata kuliah komunikasi data. Kalau sudah, silakan back. Sekian, itu saja dari saya tentang HTTP di Cisco. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mensimulasikan FTP pada aplikasi Cisco. Pada awalnya saya sudah memasukkan akun saya pada server, yaitu Aini dengan password 123. Untuk cara mengaksesnya, buka komputer 2. Setelah itu ke command room, masukkan FTP titik 168.2.2 enter. Ini enter password 1234 enter. Sekarang saya akan mengambil file dari server, yaitu dengan mengetik gasa get asa 842 8 di bin enter. Setelah itu kita menunya. Setelah itu kita tekan quit. Ini adalah tampilan ketikan transfer.
Setelah itu untuk keluarnya ketik quit, enter. Jadi seperti inilah cara memasukkan FTP pada aplikasi Cisco. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Mutmainah dari kelompok 3. Di sini saya akan mensimulasikan bagaimana cara mengirim email pada aplikasi Cisco. Pertama, buka server, lalu klik email. Di sini saya sudah menyiapkan 2 akun, Rehan dan Nabila. Selanjutnya, saya akan membuka komputer pertama, geser ke bawah, buka email, ke atas. Di sini saya akan memperlihatkan akun pertama, dan di sini sudah memperlihatkan akun email pada komputer pertama. Di sini ada alamat email nabila@email.com dan IP servernya 192.168.2.2, dan di sini ada username Nabila dan pasportnya 1234. Baik, pertama, kembali lagi saya akan membuka ke komputer kedua. Di sini saya akan mengirim email pada komputer kedua dengan cara klik compose dan mengetikkan alamat email dari komputer kedua, yaitu Rehan email subjek dengan teks kirim. Di sini saya akan isi dengan halo Rehan dan klik send. Baik, bagaimana agar cara melihat pengiriman dari komputer pertama? Dengan klik receive, tekan 2 kali. Baik, di sini sudah menampilkan email dari nabila@email.com. Sekian dari saya dari simulasi pengiriman email pada aplikasi Cisco. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.